Kelas AAP itu sebentar ya. Kita mau cek dulu. Saya share screen dulu ya. Nilai untuk tugas yang minggu kemarin tuh udah keluar. Tapi yang dari kelas AAP itu pada rendah semua. Nggak ada yang nyampe 8 tuh kemarin itu karena pada ini durasi videonya terlalu kelamaan dari yang ditetapin. Masih ingat nggak yang durasi yang udah ditentuin dari kampus berapa menit? Ada yang tahu untuk kelas ini ya khususnya? Yang tugas terakhir itu, Mas. Iya, untuk setiap tugas di video itu ada apanya? Limit durasinya. Ada yang tahu nggak? Maksimal berapa menit? Yang pertama itu maksimalnya 3 menit, yang kedua itu 5 menit, 6 menit ya. Yang terakhir itu 10 menit. Yang ketiga 10 menit ya? Iya. Oke. Mohon maaf Mas, mau tanya. Ya, silakan Filza. Saya baru gabung, itu maksudnya apa ya Mas? Ini. Oh, ini penilaian dari tugas yang sebelumnya. Itu Dari kayaknya tugas punya saya ada yang kosong itu Mas. Yang pertemuan yang ketiga. sebentar ya. Saya coba dulu Filza. Yang ini ya. Oh, Iya. ini pertemuan ketiganya kosong. Yang 10 menit itu Sebentar. kan Mas. Ah, Itu saya sudah ngumpulin Mas. kamu udah ngumpulin. Udah. Udah, Mas. Kita Aku cek, juga kita cek ya. kosong, Mas. Mbak Arda juga udah. Udah di-upload di YouTube. Terus linknya udah tak send ke e-learning. Tapi kok masih kosong nilainya. Kita cek bentar ya. Kita cek bareng-bareng aja. Jangan-jangan ini. Wait, sini. Aduh. Ada 8 orang yang nggak ngumpulin soalnya. Filza. Kita cek. Oh, ini Filza ada ya. Nanti saya bantu cek ya Filza. Punya kamu sama Mbak Arde ya. Arde di Iya halaman Mas. 4 kalau nggak salah. Makasih Mas. Ya, saya bantu cekin di sistemnya. Dia, oh ya, Arde juga ada nih. Kenapa jadi kosong tuh? Nanti saya bantu cek deh. Yang untuk nilainya. Oke. Anyway, karena untuk yang minggu ini kita sebenarnya materinya udah cukup. Jadi untuk minggu ini tuh cuma pengambilan poin aja ya. Untuk nambahin ini, untuk nambahin penilaian dari kalian. Karena banyak tugas yang ini gak ketepar juga. Nanti untuk penilaiannya itu saya nanti tanya Bapak coba. Ada beberapa yang belum masuk ke sistem. Oke. Kalau gitu kita langsung bahas soal aja untuk penambahan poin.
kita bahas soal dari kelas sebelah ya. Karena yang dari kelas sebelah ini kalau nggak salah udah pakai yang soal 2019. Ambil pertemuan sebelumnya. Tenang aja, yang untuk pertemuan hari ini kalian nggak usah open komputer, cukup dari yang di komputer saya aja, ntar kita bahas bareng-bareng di share screen-nya sampai dikerjain bareng juga gitu. Jadi kayak nge-recap sudah berapa materi yang udah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya. Sebentar. Oh, ini tentang yang pertama nih, navigation pen. Nah, kalau misalnya di soal 2019 itu kalau nggak salah saya beda sama yang biasa dikasih Bapak. Apa sih, nggak ada jauh bedanya. Cuma materi yang digunakan tuh beda di yang 2019 sama yang pernah di-share Bapak. Kalau yang di-share Bapak itu kalian kayak langsung dikasih secara teknisnya pengerjaan soalnya. Tapi kalau yang 2019 kayak ini dia ngasih materinya itu uh, per objektifnya itu yang lebih dispesifikkan buat pengetahuan aja gitu. Yang pertama ini adalah penggunaan navigation pen. Ada yang mau ngejelasin nggak soal nomor 1 ini? Maksudnya apaan? View atau itu Mas? Iya benar, ini untuk view ya. Ini caranya gimana? Bisa dikerjain nggak Kandi? Saya diarahin aja klik gitu. view, klik Klik view. view, terus Itu navigation plan atau apa ini. tulisannya? Ya. Oke, ini ya navigation pen, bener ya. Jadi untuk yang pertama ini navigation pen itu ada di menu bar view nih, toolbar view. Kemudian nanti bisa melakukan ini, ada heading, pencarian heading, page sama resultnya gitu. Kebetulan di sini dokumennya nggak ada headingnya, jadi nggak ketemu. Tapi seharusnya ada headingnya sih. Ini termasuk heading, salah saya. Oh enggak, kan ya ini termasuk heading 2. Tapi di sini nggak ke find. Nah, tapi intinya yang pertama ini itu berarti dia mengarahkan untuk penggunaan navigation pen. Jadi yang dibilang tadi sama Fandi udah benar ya. Fandi. Name tadi berapa Fandi? Di mana Mas? Saya nggak nyatet. Name-nya 1017. Ya. Fandi. Oke. Ya itu. Ya itu. Nah yang kedua ini menginsert bookmark, ada yang bisa ngejelasin? Ada di insert Mas. Untuk menginsertkan bookmark. Ini ada Ayu sama Ardia nih, yang mana? Yang insert. Yang mana? Insert ya? Ke insert. Iya. Tunggu dulu, baca dulu soalnya. Yang ini disuruh kemana dulu nih gitu? Insert itu. Ini untuk masukin bookmark ya. Nih, menampilkan yang bagian kontak us section pada dokumen. Berarti kita masuk dulu ke bagian kontak us. Gitu. Ya, Beda sama yang soal pertama. Kalau soal pertama tadi dia nggak diminta untuk cari ini, untuk mencari sectionnya. Tapi di soal nomor 2 itu ada permintaan section. Kita masuk dulu ke section. Cari dulu kontak us itu di bagian atas. Nah ini ya. Nah dari sini Ardia, saya harus ngapain? Itu di blok dulu Mas. Yang mananya? Kontak us. Yang ini? Enggak, yang semuanya yang berhubungan dengan kontak us itu di blok. Nih. Terus masuk ke insert. Terus ke link, ke bookmark itu loh Mas, yang link. Iya. Oke. Terus Disuruh select the name of Lola, masukkan ke bookmark name sales manager. Ya, berarti ini udah salah ya. Karena seharusnya yang di blok itu adalah yang ininya. Oh.
Oh Sales iya, Mas, manajernya nggak tak ya. baca tadi, Mas. Yang ini, pilih nama Lola Jacobson. Yang ini Lola Jacobson. Nah, kemudian masukin bookmark. Ini ke bookmark. Nah, terus dinamakan sebagai. Sales manager. Oke, berarti benar ya. Nah, ini cara masukin bookmarknya. Cara kita tahu kalau ini udah bookmark atau enggak, itu dia tergantung. Kalau di 2019 ingat saya emang kayak gini. Tapi ada beberapa office yang nanti itu kayak ngasih flag gitu, ada benderanya kayak gini. Sama ada yang kayak warnanya itu berubah, kayak pakai hyperlink. Jadi tergantung. Tapi kalau nggak salah saya di Word 2019 itu dia pakai kurung kurawal kotak gini gitu. Jadi berarti yang untuk nomor 2 udah selesai ya. Kita gituin aja bersimpel aja. Nanti teman-teman udah paham kalau ini navigation pen itu di toolbarnya view, menu bar view, kalau bar itu di menu bar insert. Arde, Arde name-nya berapa ya tadi? 003. Oke, thank you Arde. Oke, Mas. Ini ada soal yang ketiga untuk hyperlink nih, kayaknya udah tahu deh kalau hyperlink langsung masuk ke sini ya. Kita cari yang lebih menantang aja gitu. Yang bagian part aja deh. Untuk find and replace, ada yang bisa jelasin? Untuk bagian find and replace? Mungkin ada di tab home ya kak. Oke, gimana? Gimana yuk? Kita masuk mana? Di home Home. itu ada find di sebelah kanan pojok kanan atas. Define, terus pilih yang ini. Gitu. Sebentar kak, dibaca dulu kak. Oh ya, silakan dibaca dulu, silakan. Ingat ya, ini tinggal diartiin aja loh. Gunakan fungsi goto. Saya juga nggak sambil nyoba-nyoba ya kak. Di Ya boleh boleh, nggak apa-apa. nya itu di Ah. pannya Ah, di advance. di Itu advance. bukan yang bawah sendiri. Nah ini, nah ya ada masuk. Ya, terus Terus move between graphic in the document. Itu maksudnya gimana ya kak? kalau itu maksudnya tinggal pindah-pindah aja. Cara pindah-pindah di penggunaan fungsi goto itu kita tinggal pakai next gini aja. Nah, tuh. Lihat ya, Oh. sini digeser sendiri tuh. Gini. Nah, ini maksudnya adalah move between graphics gitu. Sementara untuk yang lain ini kita bisa gunain GoTo itu untuk nyari bookmark kayak gini. Ini ada bookmark Sales Manager, kita bisa langsung cari gitu, define GoTo-nya gitu. Jadi fungsi untuk find replace ini sebenarnya untuk mencari kalimat-kalimat yang ada di dokumen. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk pencarian fungsi GoTo-nya berarti teman-teman udah pada paham. Jadi udah dicontohin sama Ayu ya. Thank you Ayu. Saya catat Oke dulu. kak. Saya juga mau tanya. Berarti kalau Iya. buat bisa ini ya kak, nggak harus gimana ya, kalau dulu kan dosen itu ngajarinnya langsung klik find gitu, nanti tinggal diketikin. Oh iya, kalau untuk klik find itu juga bisa pakai. Sebentar, Ctrl F ya. Ini di komputer saya nggak mau nih. Enggak pakai. Kalau kita bisa pakai Ctrl F juga untuk pencariannya itu. Tapi kalau Ctrl F yang muncul tuh navigation pen, bukan searching yang GoTo ya. Beda. Kayaknya Tapi kita Ctrl bisa H, Mas. akses GoTo di sini. Nah, bisa cari kontrolnya juga di sini di navigation pen. Gitu. Berarti kan untuk GoTo tuh lebih banyak pilihannya gitu ya kak, bisa ke Untuk bookmark. GoTo itu lebih untuk menspesifikin pencarian kita aja sih. Sama kayak yang di advance. Kalau advance find itu juga sama, bisa munculin menu GoTo juga gitu. Sama replace sama find. Dia nggak ada bedanya. Cuma kalau biasa kita diajarin pakai Ctrl F navigation pen, dengan bedanya yang pakai ini, karena kalian disiapkan untuk Microsoft Office Specialist ini associate. Jadi kalian diminta untuk tahu basic sama pengetahuan penggunaan aplikasi yang lebih mendasar, lebih mendalam. Kalau shortcut key itu kan dia untuk mempermudahkan pekerjaan, tapi bukan itu yang dinilai di sertifikasinya. Yang dinilai di sertifikasinya itu kayak tadi, navigation pen itu letaknya di mana gitu. Terus penggunaan untuk apa aja. Kemudian untuk masukin bookmark, itu dia di menu mana gitu. Itu yang dinilai sama sistemnya. Jadi nanti untuk setiap gerakan kursor ini, kalau misalnya soalnya isi bookmark, tapi kalian ngarahin kursornya ke layout gini, itu nanti dia pengurangan poinnya. Karena seharusnya kalian gerakin kursornya itu harus dekat ke bagian insert gitu. Jadi makanya ntar kalau misalnya nanti di sertifikasinya kalian lagi ujian nih, terus kalian bingung soalnya maksudnya apa, kalian gerak-gerakin kursor gini, itu ada pengurangan poinnya juga gitu.
Jadi ini kenapa kita harus pakai benar ini, karena yang dinilai adalah bagian yang di sini gitu. Jadi sebenarnya kalian dinilai untuk setiap eh, menu-menu yang ada di sini. Kira-kira kayak gitu. Oke Jadi ingat Kak, ya. Ya, jadi ingat informasinya. jangan pakai klik kanan, jangan pakai keyboard. Nggak boleh. Oke, kita lanjut aja ke yang 5 ya. Oh, ini save dokumen. Kalian semua pada tahu deh. Tinggal klik yang simbol ini, lalu dokumennya ke save. Kira-kira seperti itu. Berarti untuk yang ini udah ada 3 orang ya. Saya targetin setidaknya ada 10 orang deh yang nambah poinnya, soalnya nilai pada rendah semua di sini. Itu kita bakal cek. Berapa aja. Kita buka yang objektif baru. Ini 1 2 yang mana ya? Oh, ini untuk insert. Ah, ini unik nih kayaknya. Kita gituin aja. Wait. Maaf ya, saya nggak ada persiapan karena saya juga baru dikasih tahu kalau bapak nggak bisa ada itu tengah malam tadi. Katanya di kampus lagi ada acara besar takziah, dan kebetulan minggu ini juga teman-teman nggak ada materi. Jadi kita untuk penilaian poin aja, penilaian poin tugas. Oke, ini format dokumen untuk penggunaan tema, page border sama watermark dan modify style, margin, save optionnya ini banyak nih. Ini untuk apply tema. Kayaknya apply tema udah pada tahu deh. Itu masuknya di menu layout atau desain. Di menu desain ini ada watermark. Terus ini page border. Kayaknya ini kita udah pernah bahas nggak sih ya? Kayaknya udah pernah ya di kelas. Jadi nggak deh. Kita next saja yang lebih menantang gitu. Di coba pertemuan 3. Nah, ini kayaknya. Yang aneh-aneh aja lah. Soalnya ada nggak? Print documents option, no. Kita cari lagi ya sebentar. Dokumen property save option. Objektifnya gabung kalau nggak salah saya. Nah, ini udah pernah diajarin nih sama Pak Ari. Nah, saya ini udah pernah, coba yang lain lagi deh. Pertemuan 6. Nah, ini tentang tab list. Kayaknya ini lebih menantang nih. Kita kerjain yang ini aja. Tentang tab list ya. Kita kerjain yang 3.1 dulu. Yang 3.1. Nah, ya ini. Untuk soal yang pertama, ada yang bisa bantu kerjain? Untuk convert paragraf menjadi kolom. Ada yang mau? Saya mau coba Mas. Nah, Abel kan Mas. Gimana? Fandi, kamu udah aja ya Fandi, soalnya kamu udah saya tulisin. Berbagi sama teman-teman yang lain. Soalnya ini poinnya besar. Oke. Ya, ada yang mau ngerjain nggak? Saya mau coba Mas. Oke, silakan Filza. Ini seharusnya saya ngapain nih? Itu yang consultation request itu kan Mas. Consultation request. Ya, yang date address type itu ya di blok Mas. Di blok. Terus Saya harus masuk ke menu berapa? itu suruh buat kolom ya Mas. Iya benar. Kalau dari soal ini kita diminta untuk jadi kolom. Enggak ya, Layout, kolom Mas. bukan tabel. Iya Mas, Layout. layout. Terus Kolom. Ini pilih Yang more kolom coba Mas. yang more kolom. Terus boleh dibaca aja menu pop-upnya Filza, nggak apa-apa. Kenapa? Dibaca ini menu pop-upnya. Kira-kira yang diubah yang mana? Dia perintahnya diminta untuk jadi 5 kolom. Berarti itu number of kolomnya diganti 5. iya benar, berarti nomor kolomnya jadi 5 ya. Karena kita mau masukin setiap paragrafnya itu jadi 5 kolom gitu.
Jadi tinggal number of kolomnya ditambah jadi 5. Yang tadi 1 diubah jadi 5 gitu. Kemudian biasanya diperhatikan lagi di perintah setiap pembuatan kolom itu kadang dia mintanya itu pakai equal with. Kalau dia minta equal with ini jangan lupa di checklist gitu. Tapi kalau kadang dia nggak minta, biasanya ini tuh di unchecklist. Tapi biasanya soal itu pasti memspesifikasikan permintaannya. Jadi kayak harus number of kolomnya 5 terus equal with. Kadang ada yang minta harus ada garis di antara kolom. Itu pakai line between gitu. Kira-kira seperti itu. Tadi Filza ada benar ya. Kita okein dulu. Nah, tapi jadinya jadi 3 nih. Oh ya, tadi saya salah deh. Kan 5 equal with terus di oke. Oh, tidak sih. Oh, jadi 5 nih ya. 1 2 3 4 5. Ada 5 kolomnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Filza tadi nih berapa Filza? 18 Mas. 15. Oke, berarti yang untuk ini udah selesai. Terus kita masuk ke soal yang kedua. In the mileage section, yang di bagian mileage section, oh ini untuk mengconvert tab list menjadi sebuah table. Ada yang mau ngerjain? Untuk bagian 2, bagian mileage. Ini convert text to table ya. Jangan ke gocek sama soalnya. Convert table list. Itu di bagian menu insert bukan ya, Mas? Iya benar, ini di bagian untuk menu insert di table. Gimana? Fernando mau ngerjain? Iya, Mas. Mau nyoba ya, Mas? Oke. Berarti yang insert, Mas. Masuk ke menu insert. Masuk ke menu insert langsung. Ininya nggak mau diblok dulu atau Iya, diblok dulu, Mas. Diblok dulu ya. Iya. Ini diblok dulu terus masuk ke menu insert, Mas. masuk ke menu insert, Terus yang tabel, masuk tabel, convert to text to tabel itu, Mas. convert text to table. Nah, oke. Ini langsung muncul menu baru ya. Iya. Saya gerakin dulu. Nah, ini. Kemudian di sini kita harus ngapain? Membuat 2 kolom mungkin, Mas. Number of Iya benar. kolomnya 2. Minta 2 kolom sama row-nya atau barisnya itu 6. Iya benar. Berarti untuk table size-nya itu kolomnya 2, barisnya 6 gitu ya. Iya. Sesuai dengan perintah soal gitu. Nah, Iya. kemudian apa lagi nih? Ada satu yang belum. Apply the Mas yang ini ya, itu. Mas yang satu ini kok, tenang aja. Ada satu yang belum. Permintaan dari soalnya. Pastikan setiap kolom. itu, Mas, yang auto fit. Nah, iya benar. Konten Auto fit. Mas. Yang Iya. konten ya. Nah, Iya. benar. Jadi terkadang satu soal itu dia ada 3 perintah kayak gitu. Tapi dia dihitung 1. Jadi teman-teman jangan lupa untuk baca soalnya lebih mendalam. Ini diminta adalah 2 kolom, 2 kolom 6 baris, kemudian auto fit to content. Iya. Oke ya. Terus Kita oke, okein. Mas. Nah ya, dari table. Oke, berarti ini udah bisa. Fernandito, saya tulis dulu. Oke, ini ya. Fernandito udah. Ini kita ini udah. Ini untuk style udah semuanya kayak ada paham deh. Tinggal table di blok, terus stylist diganti. Itu udah basic banget. Yang ini selanjutnya yang di bagian ini black paragraph, jadi insert to table. Ini udah. Ini untuk nambahin table, tinggal masukin di insert. Terus bisa pakai ini atau di insert table. Set each column, kemudian ini kayaknya udah, itu simple banget. Kita masuk ke modify table aja. Nah, ini kayaknya lebih menantang. Kita dulu ya. Pakai yang 2 3. Nah, oke, ini kayaknya lebih menantang nih soalnya. In the customer section, delete ID column from the table. Ini kita diminta untuk ngedelete kolom. Berarti tinggal blok kolom yang ini. Nah, kemudian di delete. Itu mendelete-nya biasa di layout. Terus pilih delete columns. Nah, jadi ID-nya udah hilang. Ini udah selesai.
Kemudian perform nested sort. Nah, ini ada yang bisa untuk sorting data dari table. Karena ini kalau nggak salah saya masuk kisi-kisi UTS kalau nggak salah saya nih. Sorting table itu nanti diminta sih. Kira-kira teman-teman di kelas ini ada yang bisa coba soal nomor 2 nggak? Mensorting data di table. Saya Oke, Andika, silakan. mau mas. Oke, silakan. Ke ini mas. Yang pertama kali Arahin saya ke lakuin apaan? Kata stepnya. Arahin ke kata stepnya mas. Arahin kata stepnya. Itu dibagi gimana? Step ya, state yang sebelah kanan itu. Tunggu. Yang step ya. Yang State mas, yang pojok banget. State itu harus address, situ. city, state. Tunggu. Di dalam tabel mas. Oh, yang di dalam tabel. Oh, terus stat Iya, ini iya. itu stat. Oke. Berarti arahin ke sini dulu. Terus iya, terus ke layout yang layout yang ini atau layout yang di table tools. sebelah kanan, paling kanan. Ada Iya, masuk. itu. Terus ke AZ sort Yang itu. ini sorting. Yang sort. Nah, terus di bagian sini Coba mas. ya perlu ditanyain lagi ya. Sort Andika. by, sort by-nya diklik mas. Oke, serbanya diklik. Nih, saya klik. Ini ganti jadi apa? Nah, yang pertama stat, terus yang kedua city, Yang kedua yang then city. by-nya, Yang ketiga last name. Oke, yang ketiga last name ya. Kita coba nih. Kita okein. Nah, ya ini udah bener. Jadi yang diminta sorting itu kayak gini. Kalau misalnya untuk sorting table itu tinggal klik dalaman table sampai munculin menu table tools, atau bisa langsung blok table semua lalu pilih ke bagian menu sort. Kemudian nanti diisi sesuai dengan perintahnya. Misalnya nanti aturan tulisan yang di bagian sini di sorting berdasarkan apa itu udah ditentuin di soal. Jadi kayak tadi udah dibenerin sama Andika ya. Ada bagian step, city sama last name. Step, city, last name. Kemudian nanti itu ada kata kuncinya ascending atau descending. Karena ini soalnya minta ascending, jadi kita tentuin ininya harus ascending. Jadi dimulai dari huruf A sampai ke Z gitu. Angka 1 sampai angka 9. Lalu di okein aja. Nah, langsung dia tersorting secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Tidak, teman-teman udah pada paham semua nih berarti. Tadi Andika berapa nih Andika? NIM-nya 003. Oke. Ya, ini ada 6 orang ya. Oh ya, ada 6 orang. Oke. Kita langsung oke. Kemudian ini delete rows. Delete rows nih kayaknya ada senang deh. The rows yang ada mengcontain Boston. Kita geser ke bawah dulu ininya. Nah, yang bagian Boston ini adalah gini delete. Tinggal di delete aja. Delete rows. Nah. Kemudian menambahkan kolom. Kita bisa nambahin sendiri di sini. Insert right 2 kali bisa. Kemudian ininya ditambahin jadi date sama time. Oke. Ini adalah add block rank top to the table. Dinambahin 1 baris lagi, tapi untuk di atas ke headernya ini last name tadi. Nah, perhatikan apa yang berubah. Yang berubah itu yang tadi awalnya ini jadi pakai bold, kemudian turun 1 baris sehingga dia nggak jadi bold lagi. Karena yang dihitung header ada yang paling atas ini gitu. Ini udah senang nih. Ini merge cell kayak gini. Ini di merge jadi 1, kemudian dinamain sebagai customer. Yang bagian date ini di merge jadinya appointment. Nah, ini oke, ini udah kita kerjain juga. Kemudian ini dipilih untuk minta ini, kemudian dimintain bold. Kita masuk yang simple ya.
Kita cari soal yang susah. Nih, select the use second row unformat text table, ini udah center text, ini ditengahin gitu. Yang bagian atas ininya ini di center ini. Nah ini ada yang bisa ngerjain nggak mengganti width table menjadi 100% di page width? Ada yang bisa ngerjain? Ini untuk ganti lebar table. Nggak ada? Berarti nggak ada yang bisa ngerjain ya? Gantiin width ini. Ya Fatih, gimana Fatih? Mau coba? Bener mas, kayaknya salah pemikiran saya mas. Tapi boleh Gak apa-apa dicoba, kalau mau mas. dicoba-coba. Kalau usah takut salah. Ya, boleh dicoba mas. Boleh. Gimana? Yang tabel itu dipilih mas, tabelnya mas. Hah? Terus? Dipilih, masuk ke desain. Ke desain. Terus kalau tahu ke layout mas. Ke layout, terus? Ya, ke layout. Ya, dan ternyata salah mas. Kurang tahu saya mas. Terima kasih. Gak apa-apa, dicoba dulu aja. Ingat, kayaknya bukan yang ini deh. Saya juga ingat bukan yang ini ya. Karena yang diminta itu adalah persenan gitu. Nah, Kalau saya ngiranya itu mas. Iya, mau coba style ya. Karena itu dia cell size, bukan page width. Nah, ini sebenarnya ngejebak. Kalau misalnya soal yang kayak gini, itu kalian blok dulu tabelnya benar kayak kata Fatih tadi. Terus, kalian bisa pilih bagian properties ini sampai dia muncul kayak gini, table properties. Nah, di sini kita klik preferred width, ininya diganti dulu jadi persen, lalu ini diganti jadi 100, lalu di okein. Nah, jadi dia lebarnya tuh sesuai dengan permintaan di soal 100%. Caranya di blok dulu lalu di klik properties, atau bisa juga lewat bagian panah kecil ini. Nah, ini munculin table properties juga, sama juga yang row column juga, row column enggak, yang masuk itu di cell size sama di yang bagian properties. Kira seperti itu. Berarti Nur Fatih tadi gak gugur ya poinnya. Karena nggak berapa. Saya mau tanya mas. Ya, gimana? Kalau tadi kan yang sorting sorting tabel itu kan lewat layoutnya si tabel mas. Iya. Nah, itu kalau kita sortingnya pakai yang di home itu, apakah mengurangi nilai mas? Kalau kita pakai home sorting yang sini ya? Ya, benar. Nah, sebenarnya juga sama aja sih menunya. Tapi bedanya untuk yang pakai layout table ini sama misalnya yang di home, itu cuma untuk kasih tahu aja. Kalau kita mau sorting yang bagian table, jadi dia kasih penuh, jadi dia ngingetin kalau table itu bisa di sorting. Kalau misalnya kita pakai menu sort gini yang di sini, itu biasanya kan yang di luar dari table gitu. Tapi kalau kamu misalnya mau sorting ini lewat home, itu seingat saya nggak salah sih. Cuma kan dia seharusnya kalau nggak salah saya tuh kursor kita ngarahin ke menu table tools, bukan ke home. Terus ini ada pilihan sortnya, sebenarnya kan munculin pop-up yang sama gitu. Tapi seingat saya nggak mempengaruhi nilai deh. Bener Fatih? Oke. Tenang aja. Iya. Siap, makasih mas. Iya, sama-sama. Kalau nggak salah saya nggak terlalu mengurangi nilai lah. Mas, Karena nanti poin, ya silakan. Itu pengurangan nilai berlaku di UTS juga nggak ya mas? Gimana? Itu pengurangan nilai itu berlaku di UTS juga apa enggak ya mas? Untuk pengurangan di UTS saya kurang tahu ya, karena yang nilai UTS teman-teman kan Pak Ari ya, bukan saya. Untuk penilaian UTS sama UAS itu dia tergantung sama dosennya. Kalau saya ngajar di kelas sebelah itu ibunya pokoknya pengennya itu dalam 10 menit, dan ininya tuh soalnya harus dijelasin dalam bahasa Indonesia, kemudian dikerjain. Kalau Pak Ari itu saya kalau nggak salah kan udah pernah dijelasin sama teman-teman juga ya, dalam 5 menit ya kalau nggak salah saya videonya. Yang UTS juga? Yang UTS. Kayaknya 5 menit mas. 5 menit mas. 5 menit kan. Nah kalau Pak Ari dia pengennya kalian cepet ngerjainnya gitu. Kalau di kelas bola itu dia 10 menit tapi mendetail gitu, harus ada penjelasannya. Jadi tiap dosen itu beda-beda, jadi dikerjakan sesuai perintah aja ya. Saran saya seperti itu ya. Jangan takut, nggak usah takut. Ini kalian udah pernah diajar Pak Ari belum? Udah. Yang semester kemarin belum. Oh, semester kemarin belum. API 1 ya, belum ya? API 1 sama
Bu Aisyah atau siapa gitu. Oh, tenang aja kalau Pak Ari bapaknya nggak ini pelit nilai. Yang penting kalian ngerjain sesuai dengan perintah aja gitu. Kalau kalian udah ngerjain soal dengan baik, terus mengikuti perintah, pasti A. Ingat ya, mata kuliah ini itu nilai terendahnya adalah B. Kalau nilai kalian C, kalian harus ngulang tahun depan. Jadi nambah beban kuliah iya, buat mohon maaf, juga nambah beban waktu kuliah. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kita udah selesai ini ya, sandwich. Kemudian ini setable roles, content customer information itu diubah jadi 4. Terus align center. Nah, sebenarnya aja. Tinggal ini terus nanti di bagian layer ininya diubah gitu. Nah, biasa inilah klise banget. Nah, ini ada yang bisa ngerjain nggak? Yang soal terakhir ini. Scroll to page 2 of the document. Kita masuk ke dokumen halaman kedua. Oh, ya ini saya belum ganti apanya height-nya. Kita ganti dulu. Ini di bagian customer information. Ini kita ganti height-nya dulu jadi 0,4 inci. Lalu align center. Nah, ini kan jadi lebar. Terus tabelnya itu ada sebagian yang masuk ke dokumen halaman 2. Di halaman 2 itu soalnya minta buat configure table to repeat the customer appointment header. Nah, untuk masukin lagi nih bagian customer sama ini nih, dia harus muncul lagi di paling atas table sini gitu. Kira-kira ada yang bisa ngerjain soal yang terakhir nih? Ada yang mau coba? Saya juga lupa nih yang ngerjainnya gimana. Oh, bisa. Sudah kelihatan jelas malah di share screen ini cara pengerjaannya. Untuk yang soal terakhir, kira-kira ada yang mau coba? Kayaknya ini poin gratis. Coba bagian atas dari lembar pengerjaan kita itu dicek. Kalau kalian ngelihat itu kalian udah tahu caranya gimana? Yang distribute kolom bukan sih Kak? Enggak yang distribute kolom ya, yuk. Dan kamu udah tulis, jadi kamu jangan on Insert kasih abos, teman-teman yang lain ya. Mas, split Gimana, Reza? tabel bukan Mas? Gimana? Insert above Mas. Kayak tadi Mas, kayak di atas tadi. Di Nah, insert above, caranya gimana? Caranya gimana? Yang mana ya? Kayak mana ya? Nggak tahu Mas. Split table ya mas. Udah gugur dulu lah, yang lain dulu. Ada yang bisa jawab nggak untuk nambahin ini Split customer table bukan sama mas. appointment tadi di atas ini? Gimana? Split table bukan. Gimana caranya tuh? Belum pernah sih. Coba kalau diklik split table-nya dulu kayak apa mas? Saya klik dulu ya. Nih. Iya. Wah, kebelah tuh. Nah, belah berarti bukan split table ya. Oke, berian Oke. out. Yang lain ada yang bisa jawab? Ayo. Tadi sudah muncul di sini sebenarnya. Coba soal dibaca lagi. Pindah ke page Autofit. 2 pada dokumen. Kemudian gimana? Bukan Mas. Fatih? Autofit bukan Mas. Autofit. Autofit itu saya harus ngapain? Coba aja satu-satu. Enggak. Coba Nggak aja tahu, satu Mas. nggak apa-apa. Nih, Boleh dilihat Baik. dulu aja Mas. nah, Baik. terus yang pilih yang mana? Atas konten. Konten. Nih, kamu tadi nggak perhatiin yang teman kamu Salah. sebelum itu siapa ya? Kalau nggak salah saya Filza. Autofit itu kan untuk ini ngecocokin tabelnya. Oh iya. Saya telat masuk Nah. Mas. Ya, gugur ya Fatih. Yang lain lagi nih. Coba dibaca lagi ya. Kita ke halaman kedua di dokumen. Yang sekarang itu sudah memunculkan tabel di sini karena kelebihan tadi bagian tingginya. Nah, lakukan konfigurasi gimana caranya untuk munculin header customer sama appointment pada bagian atas ini. Terus Tabel boleh atas jawab ini. lagi nggak mas? Ya, gimana? Itu Brian. ada repeat header row di data Iya. sebelah kanan. Kita pakai yang ini repeat header rows. Tapi cara ngaktifinnya gimana? Saya harus ngapain?
di blog bukan ya mas? Oh bukan ya? Oh, kita coba ya. Saya juga lupa sih sebenarnya. Terus, oh ya nih, ini langsung saya klik ya. Iya coba mas. Oke, nah tuh, jadi hilang tabelnya. Jadi ke bawah semua ya? Jadi ke bawah semua. Nah, tapi dia bukan di blok semua. Kontrol Z dulu. Saya juga lupa sih. Cek ini, di bagian sini bisa nggak? Coba di blok dulu baris satu ini. Juga nggak bisa. Nah, itu gimana ya? Saya juga lupa sih sebenarnya. Yang di blok bagian atas sendiri nggak sih, Kak? Ini kita blok sendiri iya, ya. Iya. Udah, terus repeat order. Gini ya. Ah. Kita klik ya. Iya. Terus kita lihat. Wah, bener. Berarti Indah benar. Aduh, sayang sekali Brian, bolanya dicuri. Oke, makasih ya Indah sama Brian. Iya, Kak. Saya masukin jalan namanya tuh. Brian berapa tadi timnya sama Indah? Indah 001. Di Indah sama Brian tadi berapa? 021. Oke, thank you. Karena kalian juga benar sih sebenarnya. Jadi ya pakai ini yang menu paling kanan data repeat header rows, tapi yang di blok ingat jangan tabelnya, tapi headernya sendiri yang di bagian sini. Nih, sini yang dipilih untuk repeat header rows. Sehingga untuk kalau tabelnya bersambung ke halaman selanjutnya, itu dia munculin header yang sama dengan tabel yang di atas. Seingat saya ini berpengaruh nanti kalau kalian nulis skripsi, tunggu kalian D3 ada skripsi nggak ya? Kayaknya ada deh. Pokoknya skripsi laporan PKL, kalau kalian diminta untuk nyajiin data dalam bentuk tabel, dan tabel kalian kepotong dari bagian atas ini halaman 1, terus di halaman 2 kayak gini, itu harus dimunculin kepalanya. Kalau nggak kalian bakal diamuk masa sama dosen yang bakal yang uji kalian. Karena ini salah satu ini ya, apa sih namanya, kayak tata cara penulisan karya ilmiah gitu. Jadi tabel yang berlanjut itu harus dimunculin lagi headernya gitu. Oke, berarti yang ini udah selesai. Saya cek dulu targetnya ada berapa orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 orang lagi nih. Saya minimal 10 orang deh buat poin hari ini. Kebetulan ya. Kita coba cari yang soal lain. Terima kasih yang 8 orang ini. Kita mau cari 2 pemenang lagi nih untuk ngerjain soal kita. Kita masuk dulu. Di sini ada nggak ya? Sejauh ini enggak. Saya coba cek di bagian manajemen pertemuan 4, 6 kayaknya. Ini kita pertemuan 6 nggak sih? Kan ya. Satu lagi deh di pertemuan 4 aja. Nah, tapi ini tuh simple banget. Soal UTS. Oh, ini. Nah ini nih format teks ini agak sulit nih. Saya baru ingat. Kalau kelas sebelah tuh soalnya ngeri-ngeri. Nih ya, kita langsung kerjain ya. Yang ini bagian format teks 2.2, objektif 2.2 yang ini. Yang pertama itu kita diminta untuk open, terus munculkan navigation pane. Di bagian style panes, do the following. Nah ini agak ribet nih. Ini sumpah susah. Coba deh, ada yang bisa ngerjain nggak yang ini? Bagian style pane, lakukan. Kita harus diminta untuk mencari semua style yang ada pada dokumen. Kemudian diurutin. Ada yang tahu caranya gimana? Langsung pada diam. Ini agak ribet sebenarnya. Tapi seingat saya yang kayak gini tuh kemarin muncul kayak waktu saya nggak ingat. Kalau yang bagian ini, kita diminta untuk nampilin semua jenis style yang dipakai di dokumen ini. Style itu ada yang ini ya, ada title, nih yang financial tutor ini title, terus yang heading 1 itu yang ini, ini heading 3. Nah, yang financial summary, financial position, kemudian ada yang tulisan cash flow yang orange ini semua pakai heading 3. Soalnya itu kita diminta untuk nampilin semua style yang ada di dokumen menggunakan style pen. Ada yang tahu caranya gimana? Mungkin Nurfati tadi mau coba nggak lagi?
Kamu nggak Dari mau coba lihat peruntungan kamu? soalnya udah bingung dulu mas. Angkat Diminta tangan dulu untuk saya. search ya. Kalau di bagian sini kayak pakai navigation pen, kayaknya bukan di sini deh. Bukan pakai replace juga bukan. Grafik juga bukan. Advanced Find apalagi nggak ada ya di sini. Ini agak beda sendiri soalnya ini untuk mencari style ini. Ada yang mau coba? Nggak ada. Kalau semisal pakai tanda P kebalik itu nggak sih mas? Saya lupa. Yang Pakai P sampingnya terbalik. sortir. Yang sampingnya sortir tuh mas. Oh yang ini. Di home. Ini. Itu Tunggu bisa saya ngetik juga. ya? Ini pilih. Ini ya. Iya, Berarti iya, bener. saya klik terus. Saya klik code. Cuma melihat spasinya. Berarti bukan mas. Bukan yang ini. Berarti bukan ya. Jadi bukan yang P. Maaf. Bukan yang P. Ini saya juga nggak tahu sih gunanya apa. Saya kemarin ini nggak ada soalnya sih di soal ini ujiannya. PP gini nggak dipakai. Yang dipakai itu yang kayak biasanya tadi yang kita kerjain tadi itu dipakai. Itu beneran ada soalnya dan termasuk ribet. Karena nanti kalian kan ngerjain soalnya per proyekan gitu. Untuk soal ujian itu jadi misalnya proyek 1 nanti kalian dijelasin teman-teman adalah seorang manajer di perusahaan ini gitu. Teman-teman diminta untuk menulis report dalam bentuk seperti ini gitu. Dan semuanya all Inggris. Tapi untuk yang kayak gini-gini tuh seingat saya nggak diminta sih. Jadi nggak apa-apa. Oke, kita kerjain aja ya coba. Saya coba ingat untuk yang di style pen itu kalau salah saya masuk ke menu ini. Nah, di bagian sini kita mencoba baru menu styles itu kita pilih yang option sini. Nah, ini select style to show. Ini adalah style yang mau ditampilin. Style apa aja yang dipakai di dokumen kita. Jadi kita pilih yang in use atau in current document. Karena ini dimintanya in the document, berarti kita pakai yang ini. Boleh pakai yang in the current document atau yang in use. Kemudian ininya dipilih jadi alphabetical order sesuai dengan soalnya. Lalu ini jangan diubah-ubah, jangan diutak-atik. Kalau misalnya soalnya minta untuk mengubah, silakan dilakukan. Tapi kalau di soal nggak dijelasin, jangan dipencet. Lalu di oke. Nah, tidak muncul dia. Itu dia makanya kan. Kenapa dia tidak muncul? Seharusnya dia muncul. Nanti kayak menu baru di sebelah kanan gitu. Seingat saya. Dia nggak muncul lagi. Itu bukan mas yang apa namanya style Yang bagian inspector itu mas. Gimana? Bawah. Yang kotak 3 di tengah itu mas. Ini Ya itu bukan. yang style inspector. Ini ya. Bukan yang ini. Dia munculin menu baru. Show preview. Enggak sih. Enggak ingat deh saya nggak ingat yang ini. Tapi seingat saya tuh dia nanti bakal munculin pen baru gitu. Nah, ini nggak muncul. Itu bukan yang ini. Saya juga lupa yang mana. Tapi yang jelas itu nanti kalau nggak salah saya, kalau kita pilih, dia bakal munculin menu baru di sebelah kanan. Seingat saya ya. Jadi, tunggu dulu. Oh, salah saya benar ini deh. Show next exceeding previous level, but numbering in current new document percentage display. Iya. Pakai ini sih bener, ini style pennya, cuma saya nggak tahu kenapa dia nggak munculin menu baru. Atau saya lupa. Tapi yang jelas pakai yang ini perintahnya. Permisi mas, menu barunya di sebelah kanan ya mas. Iya, seingat saya sebelah kanan ntar bakal muncul gitu. Coba pak yang inspektor tadi dulu mas. Inspektor dulu ini tadi. Ya terus itu bawah. Itu yang kotak 2 itu mas. Kotak 2 ini ya. Ya itu yang ada tanda loop ya itu. Yang ini. Ya. Level formatting. Nah, iya ini dia kalau nggak salah saya jadinya. Terus di sini ada bagian style nggak? Paragraph section indexing. Nah, kalau seingat saya kalau salah yang ini sih bener yang dibilang sama si Filza tadi. Tapi saya nggak nambahin poin kamu ya Filza. Soalnya ini poinnya tinggi. Jadi kita berbagi sama teman-teman yang lain.
Oke. Ya, nggak apa-apa mas. Ya, kalau kamu mau nyumbangin poin kamu ke teman lain juga nggak apa-apa sih. Gitu sih Anggo. Tapi yang jelas intinya pakai itu ya. Navigation style pen itu carinya di bagian sini. Kemudian nanti biasanya kalian kayak diminta untuk oh iya dong bener. Pakai yang ini ya, pakai heading ini. Nanti kalian biasanya ditanyain blok semua tulisan yang pakai heading 2 atau heading 3 gitu. Ini kita tinggal pilih aja. Terus itu di bagian heading yang heading 3 ini bisa di ini select 12 instance. Nah, secara otomatis dia bakal nge-select semua tulisan yang pakai style heading 3. Jadi fungsinya banyak untuk yang style pen itu. Oke, ini kita selesaiin aja ya. Ini selesai, semuanya mudah. Ini penggunaan format painter itu bisa pakai ini, ingat format painter. Terus kalau untuk merilekskan dokumen itu bagian desain, lalu ada pilihan paragraph spacing, tinggal diklik relaxed. Simple banget. Kita coba cek lagi paling bawah, ini pakai style brief or finance. Mudah. Yang ini juga mudah. Oke, kayaknya nggak ada soal susah lagi deh. Saya nggak tahu pengerjaan gimana. Yang ini juga replace instant trademark itu pakai perintah ini ya. Perintah ini go to replace. Kita pakai perintah replace. Dan jangan lupa untuk simbol nanti untuk bagian trademarknya ditulisin define word, terus replace-nya dengan simbol kah atau dengan tulisan-tulisan yang ditentuin sama soal perintahnya. Oke, kayaknya ini udah cukup yang untuk bagian ini. Don't save. Nah, di link saya masuk bentar ya. Saya nggak tahu kelas ini sampai jam berapa. Sampai jam 10.30. Oke lah, kita sampai jam 10 aja ya. Masih ada 15 menit lagi, masih bisa kita gunakan 15 menit ini untuk mencari 2 orang finalis yang bisa masuk ke poin. Tapi saya nggak tahu. Kita bahas soal yang mana dulu. Kita coba kesini deh. Kelas soal yang di kelas sebelah itu cuma yang ini. Kita coba kerjain yang properties aja lah ya. Kita cari yang ini tadi udah. Kita masuk ke pertemuan 3 aja. Di 1, 2, 3 yang aja deh. Nah ya ini aja deh yang dokumen properti 1. Ini kan banyak tuh, jadi yang mau poinnya dikerjain semua. Yang 1 ini lembar pengerjaan, ini yang proyek. Kira-kira untuk soal yang dokumen properti ada yang mau ngerjain? Apakah ada yang mau mengerjakan task edit dokumen properti? Ini simple banget ya, bagian yang ini. Malah ini minggu pertama kita kerjain. Kita nyari tumbal dulu. Nurfati, gimana? Kamu mau nyoba nggak? Nggak bisa bahasa Inggris, Mas. Nggak paham saya artinya ini apa. Saya terjemahin lah kalau gitu ya. Kalau gitu boleh dicoba, Mas. Oke. Yang pertama ini kita diminta untuk melakukan inspect di bagian properties dokumennya. Nah, kalau kita mau inspect dokumen, itu kita kemana? Inspect itu diapain, Mas? Inspect itu untuk dicek dokumennya. Nggak ingat kamu minggu-minggu yang pertama sama 2, inspect dokumen, cek compatibility, itu di menu apa? Di file nggak, Mas? Iya bener, Ardea. Kita masuk ke menu di file, file Mas. gitu. Nah, kita bantuin si Fatih nih, beri mengingat dia. Ini ya. Nah, inspect dokumen yang mana, Fatih? Mas ada tulisannya di bagian kiri, Mas. Ya ini Iya. dia. Cek inspect dokumen ya. Terus saya harus ngapain? Boleh diklik dulu aja, Mas. Boleh. Nah, ini kita pilih yang mana? Pilih yang inspect juga, yang atas Inspect sendiri. dokumen. Iya, terus ini Masuk ke saya harus bagian ngapain? Masuk ke hidden dokumen properties. inspector. Nah, Hidden terus saya harus cari apa? personal information.
personal information itu di mana? Nggak ada tuh personal information. Nggak ada. Iya, ini udah di checklist bang. Oh, Nggak ada ya. Dokumen properties dan personal information itu udah di checklist. Terus setelah ini saya harus inspect. ya saya inspect, udah ketemu nih. Nah ada error nih kayaknya. Enggak, ini ada peringatan gitu. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Tuh dia minta untuk hapus bagian komen sama hidden text yang sudah ditemukan oleh dokumen inspektor. Selain dari dua itu, jangan ganti apapun. Ini berarti kita diminta untuk remove yang mana? Remove. Bawah, Mas. Baca lagi Pati. Mana? Bentar. Ini ada dua ya. Mm-mm. Nah yang dihapus yang di atas ini atau yang di bawah? Baca lagi soalnya coba. Di bawah ini juga ada lagi nih ya, XML sama hidden text. Yang kita hapus yang mana atas, aja? Mas. Yang atas ya. coba, Mas. Ini dah, besok lagi yang mana? Ada 3 Kayaknya lagi satu, nih. Mas. 3, dia ada 2 ternyata, saya lupa. Tadi yang di atas 1 udah. Yang di ini ada 3 lagi, pilih yang mana? Boleh ke bawah, Mas. Iya, paling bawah ini ya. Bagian bawah, Mas. Terima Nah, kasih. Terus Terima kasih. Di close. Iya, di itu, Mas. Apa itu? Nggak kelihatan, Mas, tulisannya, Mas. Itu. Ini yang itu. Benefit apa Inspect. itu? Oh ya, itu. Ini reinspect. Apa? Oke. Ini reinspect, ngulang lagi berarti gitu. Oh, ngulang lagi. Kalau udah Tadi di itu remove, harusnya di langsung close. di close aja. Nih, di close ya. Nggak kelihatan, Mas. Ini perintah selanjutnya. Aksesibilitas. Itu caranya gimana? Aksesibilitas. Masuk lagi, Mas, ke inspeknya tadi. Masih di inspek Ya. itu. Aksesibilitas di bagian nomor 2. Oke. Terus muncul yang kayak gini. Muncul seperti itu. Perintahnya disuruh ngapain? Saya klik dulu ya. Tuh ada picture 1, picture 2, 147, 9. Perintahnya diminta untuk Itu inspect the kita document. kita mau diminta untuk nandain gambar 1 sama gambar 2 sebagai dekoratif. Oh, di klik itu, nah itu anak panah itu Iya. bawah. Hah? Terus di dekoratif nggak ada. Ya. Tuh, Iya, ada. udah kepilih. Ini juga yang nomor 2 ya. Iya, Dekoratif. sama, Oke. Mas. 2 lagi nih Mati. Oh, 2 Nih, lagi. Dari recommended action, bagian recommended action kita diminta untuk nampilin box sebagai teksnya gitu. Tapi sini saya nggak nampak nih recommendation actionnya mana ya. Saya Ini juga nggak error. nonton, Mas. Saya nggak nampak juga kan recommendation Iya. actionnya mana. Oh ini Dilewati dong. aja, Mas. Balik. Line within with the text. tunggu. Enggak. Recommendation actionnya di mana? Ini inspection result. Saya ngasih malu-maluin juga sebenarnya. Ini missing alternatif, ini objek kayak lain. Nah, aduh, ini recommended action namanya. Aksesibilitas ini, inspektor ini ada recommended action. Dia minta untuk mengubah box jadi teks. Di sini kan nggak ada box, tapi rectangle itu termasuk box. Nah ini yang diminta itu ngubah ini. Dia diminta untuk biar inline sama teks. Caranya diklik ini, terus nih press this inline. Nah, dia berubah. Ingat ya, dia agak jebak sih. Soalnya minta box, tapi recommended actionnya itu dia malah ngedetect ini adalah rectangle. Itu 2 hal yang sama sih. Rectangle kan kotak, box kan kotak. Jadi caranya gitu tadi ya, kita klik yang ini perintah tadi itu yang rectangle, lalu dipilih untuk inline. Yang terakhir deh Pati, kalau kamu bisa dapat poin deh, inspect dokumen untuk kompatibilitas lagi gimana? Coba masuk ke tadi lagi, Mas, di bagian file tadi. Masuk Mas. file info, masuk ke cek ini terus ya. ya yang mana? Compatibility bawah sendiri, Mas.
Terus Mm. ngapain nih? Nah, note the types of issue found by the inspector. Itu di bagian select Mas, coba Mas. Gimana? Yang di select version tuh coba diklik. Oh, Udah 3. bukan. Bukan. Ya udah berarti udah selesai Fatih. Kan Udah dia cuma selesai. minta untuk not the types issue found by inspector. Maksudnya adalah perhatikan aja apa yang dihasilkan dari compatibility checker ini gitu. Jadi kamu cuma diminta ngecek untuk berarti. cek ini aja gitu. Ya, tinggal diokein aja sebenarnya dah selesai. Langsung kamu lulus ujian dan mendapat sertifikat internasional dari Microsoft. Selamat Fatih. Oke ya. Kamu udah dapat sertifikatnya. Masukin dulu name kamu 1016 partner Fatih. Ini 1 orang lagi ya. Kebetulan 1 orang lagi aja nih. Juga nih udah mencapai target kita 6 menit lagi. Kira-kira soal yang kedua soal ini saya kayaknya nggak adil juga nih kalau dapat yang ini. Kita cari soal yang lain. Untuk bagian dokumen properti ini kayaknya udah simple deh. Ya ini unik nih. Ini unik. Saya minta satu lagi ngerjain yang nomor 2 deh. Ada yang bisa nggak? Print dokumen menjadi PDF. Oh, bukan yang ini. Tunggu. Ini kerjain bagian print dokumen sama save option. Untuk 1 orang lagi yang bisa ngerjain ini dapat 1 poin lagi. Saya targetin 10 orang aja sebenarnya. Ada yang mau ngerjain untuk bagian ini yang print dokumen sama save option. Saya ganti lembar kerja dulu ya. Dia pakai yang ini 1 di 3. Nih. Ada yang mau ngerjain? Buat teman-teman yang minggu-minggu kemarin ngumpulin tugas yang gak optimal, atau ada yang gak ngumpulin tugas, poin ini bisa sangat membantu kalian setidaknya untuk tidak masuk ke kategori tidak lulus mata kuliah universitas. Ada yang mau coba? Apakah ada 1 orang yang berani untuk mengambil risk dan mencoba perintah ini? Kalau nggak ada, itu di bagian file terus yang print itu bukan Mas? Kita masuk ya Irsyad. Masuk ke yang print dokumen dulu ya. Kita ke file terus print. Nih. Terus saya harus printnya itu PDF. Berarti yang printernya itu diubah ke PDF. Iya, jadinya print to PDF ya. Iya. Nah, terus diapain? Scalingnya ingat, dia minta scaling setnya itu 2/sheet. Apalagi yang harus saya lakukan? Coba diperhatiin lagi yang menu ininya, Irsyad. Ayo, jangan menyerah. Dia diminta untuk 2 page per sheet. Jadi yang diubah yang mana? Ini Mas, yang 1 page per sheet ini Mas. Iya, tadi kamu nanyain siapa tuh? Tanya-tanya sedikit. 2 page per sheet ya, lalu kita print. Nah, jadi dia langsung jadi menu PDF dokumen. Lalu kita tinggal ini deh. Tinggal nanti namanya sesuai dengan perintah, oke ya? Ini kita selesai. Yang ini. Semoga yang save option aja deh. Terakhir, Nirsyad. Gimana caranya? Saya diminta untuk file yang udah saya save, kita kirim lewat Outlook. Gimana caranya ngirim file dokumen lewat Word, tapi kita buka Outlook? Tahu nggak? Ngirim lewat Outlook. Jadi kita harus kirim file ini lewat Outlook, tapi kita pakai Word. Jadi kita bisa masuk ke file, terus kita masuk ke menu mana? Kalau kita mau kirim dokumen, itu kita pilih yang mana? Print kah? Share kah? Export kah? Share ya.
kita klik share. Nah ini terus saya harus ngapain? Ingat, Outlook itu nggak jauh beda sama Gmail atau mail. Iya, email juga mas. Iya, kita masuk ke menu email. Terus, ini kita pilih yang mana? Dipilih aja. Share nggak apa-apa. Kamu mau sebagai attachment kah? Atau kamu mau kirim sebagai PDF kah? Kirimnya pakai apa mas? Iya. Mau kirim sebagai attachment atau PDF? Ya itu mau PDF mas. Sebagai PDF ya. Kita buka nih. Ya, kita lihat dulu. Muncul nggak menunya ntar. Nah, ya. Ini langsung buka Outlook ya. Itu benar yang dibilang sama Aisyah tadi, yang udah dicontohin sama Aisyah. Kalau untuk ngirim file dari Word ke tempat lain dalam menggunakan Outlook, itu kita pakai menu share, file share ini, lalu dikirim lewat email sebagai email. Mau pakai attachment atau send as PDF. Nanti secara otomatis dia akan ngebuka aplikasi Outlook. Nah, ini langsung munculin PDF-nya atau dokumen yang dilampirkan di email kita. Oke, Irsyad. Makasih ya, Irsyad. Iya mas. Kita dapat nih 1009 Irsyad. Ini udah 10 orang ya. Oke, udah mau jam 10 juga. Kita presensi dulu. Tapi mohon maaf, presensi sama saya ini sedikit menyedihkan. Karena saya nggak bisa megang SIA. Saya harus presensi teman-teman pakai drive di bagian sini. Jadi ini saya panggil kalau ada yang kalau namanya dipanggil tolong saut ya. Ini kayaknya nggak ada orangnya deh. Kita langsung apain aja. Ardia hadir? Hadir, Mas. Oke. Mas Yuda hadir? Hadir mas. Mas Yuda udah. Binduan? Mas Binduan? Hadir. Oke. Maaf. Ruhdian Safwan Naufal nggak hadir ya? Apa aja. Muhammad Saiful Tri? Mas hadir. Oke. Dedi Natriadi? Hadir mas. Oke. Pratama Rizal? Hadir mas. Oke. Andika hadir? Hadir mas. Oke. Fernandito? Hadir mas. Mezia Gendis? Ada Mas. Oke. Ayun Nur Kamila? Hadir, Kak. Kenjiro? Ini kayaknya nggak hadir deh. Kayak nggak hadir. Oke. Irsyad hadir nggak? Hadir. Oh ya, hadir dong yang tadi ya. Zaki Ismail? Hadir. Oke. Muhammad Reza? Hadir. Oke. Sandro Agustian hadir nggak? Inggita? Hadir. Nadif? Hadir. Oke. Fatih hadir. Ahmad Fandi? Hadir. Terus Filza hadir? Hadir mas. Masih ada ya? Masih di kelas. Ilham? Agam? Ada. Faja? Vito Galang? Hadir. Hadir, Oh, Kak. hadir. Oke. Vito, ini saya ingetin ya. Saya sebagai teman kamu di kelas ini. Kamu kan udah 2 alpha nih. Next time jangan bisa alpha lagi ya. Karena batas alpha Yang pertemuan atau mata kelima itu kok alpha ya? Soalnya di SIA itu H, Kak. kamu masuk di SIA. Masuk H. Nah, kalau kamu Terus mau tadi konten, barusan saya ngecek di SIA-nya itu yang A cuman yang pertemuan ke-6 itu doang. kamu bisa share screen nggak? Pakai HP, Kak. Pakai HP. Nah, nanti kamu kalau mau komplain kehadiran, kamu screenshot yang bagian SIA kamu itu, terus kamu share ke bapak ya untuk kehadiran. Karena kehadiran ini termasuk ketat di kampus. Oke, Mas. Siap. Ya. Ingat, jatah untuk alfa sakit izin itu kalau saya saranin sama teman-teman, dia itu setiap mata kuliah cuma 2 kali alfa. Lewat dari itu kalian nggak bisa ikut UTS atau kalian nggak bisa ikut UAS, atau nanti dosennya malah nggak mau membantu kalian sama sekali dalam penilaian. Jadi ingat, jatah untuk tiap mata kuliah itu minimal hanya 2 aja. Mau misalnya nanti
kalian simpen di akhir-akhir ini, kayaknya di pertemuan 11 aku nggak mau masuk deh gitu, itu terserah kalian ya. Tapi yang saya saranin untuk mata kuliah itu biasanya jangan kelewatan dari 2 alfanya. Kayak 3 ini kayak Mr. Ilham Agam ini nanti bisa ini memancing emosi dosen nih. Karena udah 3 kali alfa. Dan nanti bisa aja di bagian UTS atau UAS malah nggak diperbolehkan ikut ujian. Karena alfanya udah kelewatan dari 2 kali. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan ketidakhadirannya ini. Oke, kita next ya. Brian, hadir nggak? Hadir, Mas. Oke. Bayu Aji, Hadir, Mas. Rifai, Hadir. yang Widya Anggreni. Mas. Oke. Fatan Akbar. Ada, Mas. Ada ya. Melani. Hadir Kak. Iya. Wah, hadir semua nggak asik. Gustaf. Hadir. Nah, nggak hadir. Oh, hadir. Dwi Indah hadir nggak? Hadir. Oke. Virganis hadir nggak? Nggak hadir. Kak, yang nggak hadir. Mantap, dapat A. Terus Rara Amalinda hadir nggak? Hadir Kak. Hadir ya. Ya. Eca. Hadir Kak. Eca Alia. Nah, itu dia hadir kan. Terus Zakir Mazia. Hadir, Mas. Oh, ya. Faiza Rahimada nih Putri nggak hadir. Nah, mantap. Hadir banyak apa? Hari ini Dinandi. Hadir. Oke, tidak saya yang ini. Filipus. Saya, Mas. Hadir. Oh, oke. Yang terakhir nih si Amabel. Hadir. Hadir. Oh, hadir. Oke, siap. Hadir ya. Nah, ini juga Mbak Amabel udah 2 alfanya. Hati ya, Mbak. Hati-hati ya, Mas. Mbak yang alfanya udah lewat dari 2 kali. Oke, tidak selesai ya. Untuk kelas hari ini juga kita udah sampai jam 10. Oke. Saya mewakili Bapak juga mengucapkan semangat dan sukses untuk teman-teman karena minggu depan udah mulai UTS. Silahkan dikerjain UTS artinya karena kalian punya waktu pengumpulan 1 minggu. Jangan kelewatan telat pengumpulan link di e-learning karena nggak akan diterima sama sekali. Karena mengingat waktu pengerjaan kalian 1 minggu. Oke. Selamat dan sukses untuk tes minggu depan. Terima kasih buat teman-teman di kelas AP Collab. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti, Mas. Ya.